pada saat ini kami telah memberikan apa yang bisa kami berikan, dan kami tahu itu adalah penuh dengan kekurangan. Kami datang kepada Allah, biarlah kami disempurnakan karena kami adalah manusia yang berdosa. Oleh karena itu Tuhan, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajari, bentuk kami, tuntun kami Tuhan, supaya kami dapat boleh menjadi yang terbaik di mata Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Apabila ada yang mengganggu pikiran kami, apabila ada yang mengganggu hati kami, kami bersatu hati, kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Hadirat Allah turun memenuhi bait sucinya. Terlebih persiapan demi persiapan sebentar lagi akan dinyatakan, seperti firman-Mu telah berkata bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan itu telah digenapi. Saat ini kami mempersiapkan diri untuk mengenapi hal yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, ajari kami. Haleluya. Mari bersama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kita bernyanyi dulu. Glory, glory. Mari bersuka cita ya. Hingga sampai selama-lamanya. Saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Berilah telingamu dan dengarlah, pahamilah setiap firman Tuhan, supaya kamu dibentuk dan tak melanggar aturan-aturan Tuhan. Baca firman Tuhan yang terambil di dalam Imamat, pasalnya yang ke-24, ayat ke-10 sampai ayatnya yang ke-15. Imamat pasal 24 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Dan begitu juga saya menyapa semua yang sedang ibadah live streaming di mana saja saudara berada. Tuhan memberkati. Dan mari kita dengarkan firman Allah di mana kita dibentuk supaya kita mengenal Tuhan Allah yang penuh dengan keadilan. Imamat pasalnya yang ke-24 ayat 10 sampai ayat ke-15. Mari sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki
ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir, di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan ke dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi ayat 12. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lanjut. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Satu ayat lagi. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini, setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Amin. Pada saat ini saudara akan terus dibentuk oleh Allah supaya kalian mengenal Allah itu penuh dengan ketegasan, keadilan. Sebentar lagi KKR akan dilaksanakan. Ini adalah persiapan demi persiapan. Dan saya katakan kepadamu, kamu semua adalah umatnya yang telah dipilih. Dan ibadah KKR ini telah Tuhan beritahukan dan telah saya nubuatkan kepadamu beberapa bulan sebelumnya. Dan saya mau mengingatkan, jaga hati. Jaga hati dan jaga hati. Tuhan akan terus menilai satu persatu umatnya, para pelayan-pelayannya. Oleh sebab itu, kiranya kita mengerti apa yang menjadi rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mari tetap sejalan bergandengan tangan. Mari tetap seia, sekata, seperasaan di dalam Yesus Kristus. Ingat bahwa di dalam satu pengembalaan, ia yang telah dipercaya oleh Tuhan, sama seperti Tuhan berupaya, bekerja segiat-giatnya, memberikan hidup. Umatnya Israel dipindahkan dari tanah perbudakan dan dibawa keluar untuk menuju tanah perjanjian. Dan yang memimpin mereka bukanlah 2-3 orang, melainkan yang memimpin mereka adalah hanya satu. Oleh sebab itu, setiap domba-domba, saya mengingatkan kepadamu semuanya untuk tetap mengabdi kepada Allah dan tetap berpegang teguh pada aturan-aturan Tuhan. Ini saya sampaikan untukmu semuanya supaya kamu tetap berhati-hati. Jaga hati perkataanmu, dan demikian juga saya ingatkan, langit dan bumi akan berlalu, tapi satu iota, satu kata tidak akan pernah berlalu dari Tuhan. Ibadah yang akan segera dilaksanakan akan tetap terlaksana. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan yang memberi hikmat atasmu, kiranya Tuhan yang memberikan pengertian atasmu akan apa yang saya katakan pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, kita adalah umat Allah yang telah dipilih dan yang telah diberkati. Kita dikasihi oleh Tuhan. Tuhan melihat kita bukan sebagai orang luar di sana. Tuhan memandang kita bukan orang luar, bukan orang yang tidak berguna-guna. Tapi Tuhan memandang kita sama seperti engkau orang tua, bagaimana engkau melihat anakmu, bagaimana engkau memandang anakmu, bagaimana engkau memperhatikan anakmu. Demikian juga engkau diperhatikan Tuhan seperti itu. Kalau Tuhan mengasihimu, tentunya Tuhan tidak akan membiarkanmu. Kalau Tuhan mengasihimu, tentunya Tuhan akan menegurmu. Orang yang dikasihi, ia akan dihajar, ia akan ditegur,
dinasehati, itu tandanya bahwa orang itu adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Bisa dimengerti? Amin. Sekali lagi saya tekankan, orang yang dikasihi Tuhan, yang dikasihinya adalah kita. Maka tandanya, terkadang kita dihajar, ditegur, dinasehati. Janganlah kita sensitif dengan sesuatu hal bila Tuhan menyampaikan sebuah teguran atasmu. Jangan kita merasa bahwa kita tidak bersalah, karena itu tandanya Tuhan mengasihi kita. Untuk itu kita dibentuk oleh Allah. Tuhan tidak mau kamu celaka. Tuhan tidak mau kamu melakukan sesuatu hal di luar batasnya. Kita harus mengerti dan menyadari bahwa di dalam firman Tuhan yang telah kita baca ini memberi bukti bahwa Allah itu sungguh mengasihi umat-umatnya. Dia mengasihi umatnya dengan kasih sayangnya dan dengan juga teguran dan hajaran-hajaran. Amin. Dengan kasih sayangnya dan dengan teguran hajaran-hajarannya. Di dalam firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa ada sanksi-sanksi bagi orang-orang yang telah melanggar. Ada sanksi-sanksi bagi orang yang tidak taat terhadap perintahnya Tuhan, terhadap hukumnya Tuhan. Kita membaca pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel dan semuanya sebagainya, seterusnya. Tuhan memberikan sebuah aturan hukumnya, bukan aturan duniawi. Tuhan memberikan sebuah sanksi bagi orang yang melanggar hukumnya Tuhan. Ini perlu kita memahami bahwa kalau kita sudah membaca tadi, bahwasanya karena orang itu telah melanggar, ia dikenai oleh sanksi, dan yang menghukum dia bukanlah sesamanya manusia. Bisa dimengerti? Yang mengadili dia bukan sesamanya manusia. Yang mengadili dia adalah menunggu firman dari Tuhan. Itu yang mengadili dia. Ini saya tekankan kepada kita. Bukan saya juga yang menjadi hakimmu. Sekali kita baca. Iya, kita baca ayat 12. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Apabila sebuah pelanggaran, apabila sebuah ada yang melenceng dari hukumnya Tuhan, jangan jadi hakim bagi orang itu. Tapi menunggu apa yang akan diberikan Tuhan atasnya sebagai sanksi, sebagai teguran. Karena kita ini adalah sama. Musa saja ketika ia melihat orang itu sudah kena sanksi, ia dulu memerintahkan kepada anggotanya, bawa di sini, masukkan dia di sini dulu, sambil menunggu sanksi apa yang diberikan Tuhan atasnya. Itu pun Musa seorang utusan Tuhan, tak bisa menghukumnya dengan secepatnya. Ia harus menunggu dulu apa-apa dari Tuhan. Sebab hukuman yang dari dunia tidak akan bisa mengubah seseorang, tidak akan bisa menginsafkan seseorang. Jangan kita mengambil hak Tuhan. Amin. Oleh sebab itu waspadailah segala pelanggaran itu. Makanya orang-orang Israel itu sudah dikasihani, sudah diberi makan, mujizat telah terjadi atas mereka. Tapi yang jadinya hanya 2 orang yang sampai di tanah perjanjian. Tuhan sudah mengasihi mereka, Tuhan sudah menyelamatkan mereka. Tapi di tengah jalan, apa mereka? Saling menyudutkan, saling menyalahkan. Mau jadi hakim sendiri. Dia mau jadi hakim bagi semua orang.
Ini saya katakan kepada kita, bahwa setiap pelanggaran tetap ada sanksinya. Jadi hakimnya bukan kamu, hakimnya juga bukan seorang utusan Tuhan, tapi hakimnya adalah Allah sendiri. Bisa dimengerti? Amin. Berhikmatlah, berhikmat. Kedua, setiap segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan hukumnya Allah haruslah berpusat kepada Allah. Banyak pelanggaran orang-orang Israel, tapi kalau menurut kita, Musa berkuasa, berwenang untuk menghukum. Musa berwenang karena dia orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tapi dia sadar, dia tahu bahwa ia hanya sekedar hamba. Dia tidak mau mengambil posisi tempatnya duduk Tuhan. Itu adalah tempat haknya Tuhan, bukan hak kita. Apalagi umat Israel dengan sesamanya. Apalagi dengan sesamanya. Bisa mengerti? Apa yang menjadi hak-hak Tuhan itu hak Tuhan. Jangan merampas, jangan mencuri. Makanya nanti umat Israel itu tidak selamat. Yang dua orang hanya sampai Kaleb dan Yosua karena tidak mau taat, tidak mau dengar-dengaran. Ini saya ingatkan kepada kita supaya kita tetap berhati-hati saja. Saya mengembalakan kalian bukan karena keinginan saya, tapi keinginan Tuhan. Domba mengenal suara gembalanya, dan gembalanya juga mengenal domba-dombanya. Tapi bila ada domba yang tidak mengenal suara gembalanya, maka itu domba yang sudah keluar bukan melalui pintu, melainkan ia telah memanjat jendela. Ini saya tegaskan supaya kamu tetap melihat bagaimana jalan-jalannya Tuhan itu. Saya baca sekali lagi yang terambil. Ya, kita lanjut saja. Bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaat itu melontari dia dengan batu. Orang yang mengutuk, orang yang terlalu ambisi akan hal itu, yang terlalu campur, yang mau mencampuri ini dan itu, sehingga dia kena hukuman, sehingga dia kena sanksi-sanksinya. Lebih baik wene ahono wene ita daripada oyo pakai kedahura. Tinggal lebih baik tahu si bodoh tengah. Tapi kita tahu bahwasanya kalau kita melanggar ini ada sanksinya, ada efeknya. Sehingga Tuhan mengizinkan terjadi sesuatu. Bawalah orang itu, Tuhan marah. Bawalah orang itu, hukum dia, lempari dia sampai mati. Jangan sampai Tuhan marah kepada kita. Bukan kita yang mengendalikan diri kita, tapi Tuhan yang mengendalikan kita. Bukan juga sesama kita yang mengendalikan kita, tapi Tuhan yang mengendalikanmu. Kenapa datang beribadah kepada Allah? Kalau kamu dikendalikan oleh dirimu sendiri, lebih baik gak usah datang. Tapi kalau kamu mau memberi dirimu dikendalikan oleh Allah, maka dengarkan, pahami, pelajari, berilah dirimu dituntun. Tidak ada seorang yang sempurna. Semua manusia memiliki banyak kelemahan. Saya dan kamu memiliki juga kelemahan. Oleh sebab itu saling melengkapilah, saling mengisilah. Kalau saya melihat kelemahanmu, saya tidak mau langsung ini kelemahan, tidak. Tapi saya tahu juga saya punya kelemahan, itu aja. Jangan saling main tunjuk-tunjuk ini. Makanya orang Israel
Banyak dihukum di pertengahan jalan, dibunuh di pertengahan jalan. Bayangkan Tuhan capek-capeknya memindahkan orang Israel dari tanah perbudakan Niau Sabuyu Ira. Bayangkan mereka diperbudak Lau Sabuyu Ira. Pengorbanan Tuhan luar biasa. Tuhan menyembuhkan, Tuhan menjawab setiap doamu. Tapi di pertengahan jalan Tuhan marah kepada mereka. Di pertengahan jalan Tuhan seakan-akan Tuhan melupakan upayanya yang telah berlalu. Amarah Tuhan itu ada. Bisa mengerti? Amin. Di jalan itu di tanah perbudakan Tuhan mengasihi mereka. Pahami yang saya katakan? Dengan dia melakukan mukjizat, ia mengutus seorang utusannya Musa. Artinya yang pasti, yang namanya kalau sudah dipindahkannya di situ, nanti juga pasti akan sampai dengan selamat karena keinginan Tuhan. Tapi beda di pertengahan jalan, malah bukan lagi itu. Karena banyak berbuat masalah, banyak berbuat ini. Tuhan berfirman kepada utusannya, bawa dia, tahanan, bawa semua orang, biar dia dilempar sampai mati. Ini yang harus menjadi pedoman bagi kita semua. Pedomannya apa yang saya katakan? Supaya kamu tetap berjalan hati-hati, bertindak hati-hati. Amin. Musa memang aku dia mau kembali aku. Demikian juga saya kepadamu. Dengarkanlah. Tuhan sudah tahu semuanya itu. Pahamilah. Pahami itu saja. Saya berdiri di tengah-tengahmu. Bukan mengambil apa yang ada padamu, tapi memberikan apa yang ada di dalam diri saya berikan kepadamu untuk keselamatanmu. Jangan terlalu banyak pusingkan ini itu. Bersatulah, bergandengan tanganlah, sehatilah. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Jauhilah celah-celah iblis itu. Tutup rapat-rapat. Dalam nama Yesus, aku menutup rapat-rapat celah iblis dalam hidupku. Pasti tertutup. Orang yang telah melanggar, akhirnya ia dilempar oleh orang banyak. Akhirnya ia diperbincangkan oleh orang banyak. Kalau si Tuhan tidak mengasihi kita, ya mungkin dia biarkan saja. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, ia menasihati, menegur, dan lagi toko maifun. Itu karena kasih sayang Tuhan. Amin. Amin. Jangan kita merasa, waduh kok Tuhan menekan saya ini, kok Tuhan menghukum saya ini. Jangan. Malah katakan, terima kasih Tuhan kau telah mengingatkan aku. Amin. 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 Pahami ya? Ini kita akan segera melayani ribuan orang banyaknya. Target Tuhan adalah bukan hanya kita yang ada di sini. Sino ibe ame badalo walangi sai, maka dao sai mulai aholo de dunia hatu di kembala. Sementara hadolo walangi ya dai, yang menjadi pekerjaan Tuhan sekarang memanggil mereka yang bahkan telah melanggar, dikembalikan lagi. Itu pekerjaan Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali, itu pun yang dipanggil oleh Tuhan. Amin. Kalau nanti saya berkata orang-orang akan hadir, kalian juga katakan amin, Pak Pendeta, amin. Sudah hadir, malah makin banyak persoalan. Ini saya tegaskan kepada kita bahwa sebentar lagi kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Sebentar lagi langit dan bumi akan berlalu, saya tegaskan. Tapi apa yang telah dirancangkan oleh Tuhan tidak akan berlalu. Amin. Roh Allah telah berfirman kepada kita di sini saat kita banyak dari terpujilah namamu Tuhan. Besok bawa tim menghadaplah kepada Bapa jam 12 malam. Saya beserta dengan ketua panitia KHR, itu juga dengan sekretaris, akan menghadap kepada Bapa besok malam jam 12 di atas gunung. Mungkin besok saya minta nanti untuk pembersihan tempat kemarin. Ada yang akan kusampaikan kepadamu, apa yang akan terjadi dan apa yang akan menjadi ulang sebuah ini dan itu sebelum kita berpuasa pada hari Senin. Amin. Amin. Ini untuk ketua panitia sekalian juga saya sampaikan,
bahwa mungkin sore besok kita akan berangkat dari sini beserta dengan beberapa orang nanti yang akan dibawa. Mungkin nanti kita akan pulang pada hari Rabu. Menunggu ada sesuatu yang akan dibicarakan Tuhan kepadamu di sana. Bersuka cita kita jika kita dipilih oleh Tuhan, jika Tuhan mau bicara kepada kita. Amin. Amin. Siapa yang gak mau mendengarkan suara Tuhan? Gak ada kan? Mereka mau kalau suara Tuhan itu berdengung di telinga mereka. Wah, saya ada kalau Tuhan bicara sama saya, hati saya damai sekali. Bukan suara manusia yang kita dengar sekarang, tapi suara Tuhan. Ini saya sampaikan kepada kita supaya kita semakin terdepan seperti di Yamaha itu, semakin Di depan. terdepan. Jangan semakin mundur. Tapi yang mundur Tuhan akan kembalikan untuk maju ke depan lagi. Amin. Biarlah kita mengerti, memahami kenapa Tuhan percayakan kepada kita sebuah ibadah besar yang belum terjadi di Nias ini, yang dipimpin oleh orang-orang yang ada di Nias ini selain tahun 2019 kemarin. Pahami, mengerti, berhikmat. Hati-hati supaya jangan kertas putih ini dinodai. Kalau ini ternodai akan sangat terlihat. Bisa dimengerti? Artinya kepercayaan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita, cukuplah saja beri dirimu untuk mendengarkan, melakukannya. Jangan banyak persoalan. Jangan bilang, oh 130 juta sudah diterima uang, kok 50 pencet, kok hanya 50 juta dikasih Pak Pendeta. Hati-hati, nanti kamu jadi kambing jantinya. Maaf kata. Ini mengantisipasi hal-hal yang celah-celah iblis. Ini Tuhan sudah percayakan, tinggal kita mengelola. Kalau banyak masalah bukan berarti bahwa Tuhan tidak menjalankan programnya, tidak. Tetap jalan, tapi risikonya kamu akan dihukum. Ini pimpinan Roh Kudus. Bukan berarti saya sudah tahu begitu, bukan. Tapi untuk tetap mewaspadai, tetap berjaga-jaga, tutup hatimu rapat-rapat. Ada menyesal dulu kesuaya. Wih, coba kalau yang berkata kasih 500 ribu per kakak, memang kasih, tapi so bisa dapat tangan, so lagi kefir. Ini Tuhan berikan secara cuma-cuma, dan Tuhan akan melipat gandakan. Sebentar lagi akan ada seseorang yang akan memberikan tubuhnya agak besar, kepalanya bulat. Berikan kemuliaan Tuhan. Perutnya agak-agak ya gitulah. Ini saya sampaikan kepada anaknya 3. Amin. Amin. Makanya bersuka cita karena Tuhan sudah sediakan semuanya. Itu ya. Ini saya sampaikan. Kemarin saya sudah membuatkan bahwa ada seseorang yang akan mau jadi WL. Mungkin ibuku mana tidak tahan lagi ya. Dia langsung telepon saya menawarkan diri sama saya. Pak Pendeta, saya mau jadi WL. Lagi ragu ibuku mana ini. Ini memang harus terjadi karena sudah ternubuatkan bersamaan ketika saya nubuatkan Bapak siapa itu kemarin. Kata Bapak Tesia ya. Iya. Nah itu bersamaan akan ada seorang itu. Saya melihat dia berkulit putih. Udah datang juga, bukan berarti saya puji, bukan puji ya. Ibu sudah tua kan? Amin. Amin. Jadi jaga kepercayaan. Minggu depan kita akan berpuasa. Amin. Amin. Kemarin kita sudah katakan semua mengampuni, gak ada, semua sudah dibereskan itu di hari Paskah. Amin. Guna apa Yesus mati kalau masih ada itu? Semua melayani Tuhan.
Amin ya. Amin. Orang-orang baru kalian nanti bagaimana nanti kalian ketika saya panggil mereka dari luar sana? Tuh, kalau saya percayakan kepada Pram semua, siapa lagi? Kan ada anggota saya KKR kemarin lama. Bagaimana? Hatimu pasti, waduh ya. Sekarang kamu telah diberkati oleh Tuhan menjadi umatnya. Amin. Peganglah, katakan peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Coba kalau kamu bernyanyi itu, peganglah tanganku Roh, bukan peganglah tanganku kedaginganku, pegang tanganku wanihaku, tapi pegang tanganku ya Roh Kudus, supaya kamu dapat bisa. Memang saya pun sering diasah oleh Tuhan. Apa tuh lagu ini? Karena kadang-kadang lagu-lagu ini banyak orang bisa sesah ke siapa. Ya. Kalau saya kata, kalau Bob yang saya katakan, saya nggak bisa berdiri di sini. Setiap hari saya didesak gini. Dulu itu suami nak mau halu mau ya roh itu satu sak. Aduh. Nah ini supaya kita mengerti bahwasanya kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita lebih dari apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita melanggar, ada sanksinya. Berilah dirimu untuk digembalakan. Amin. Itu aja kuncinya. Bukan malah mengatur seorang yang sudah dipercaya oleh Tuhan. Bukan juga saya tidak mau mendengarkan kamu, tapi saya juga mendengarkan Bapa. Apa yang diperintahkan Bapa kepada aku, itu yang aku lakukan. Karena saya tahu Dia adalah Allah yang berkuasa atas segalanya, di surga, di bumi, di bawah bumi. Saya ini telah mengalaminya. Kalau bukan karena Dia, saya tidak bisa berdiri di sini. Saya telah berhadapan dengan maut. Orang-orang banyak menyantet saya. Orang-orang banyak melakukan kejahatan, tapi karena Allah yang berkuasa, gak akan pernah bisa berhasil. Makanya dengarkan saja Tuhanlah, Tuhan. Apa yang menjadi keturunan Tuhan, itulah Dia. Harus ini terjadi supaya kalian diasah. Karena saya juga sering diasah oleh Tuhan. Kalau saya diasah, kan juga harus diasah. Siap? Amin. Waspadai gerakan-gerakan iblis. Saya melakukan, Tuhan berfirman ini supaya hati kita dapat boleh tenang kepada Tuhan, lalu setelah itu kita berdamai dengan Allah dan kembali memakai kita. Ada yang sudah menghubungi saya, anggota panitia KKRK 1 kemarin, dan ada banyak yang sudah, kira-kira kurang lebih dari 20 orang. Pak Pendeta, saya dengar Pak Pendeta mau mengadakan KKR ya. Belum lagi saya informasikan, udah mereka dengar langsung. Iya. Pak Pendeta, kami mau jadi pelayan Pak Pendeta, masih butuh ke Bang. Usaha gue ini gua. Nanti mereka kecewa. Kalau bukan besok, hari Selasa. Ya, hari Selasa saya sudah gunung, mungkin besok saya sudah tetapkan siapa yang akan menjadi worship leader, singer, dan paduan suara. Bersiap sedia paling terlambat besok, karena kita akan segera melakukan puasa. Saya percaya bahwa umat Tuhan sanggup untuk melakukan puasa semalam-malaman di hadapan Allah. Amin. Amin. Jangan di waktu itu Tuhan akan berikan cuaca yang cerah. Amin. Amin ya. Tuh. Terus jangan terhasut dengan iblis lagi. Itu aja. Jangan hanya dengan kamu meninggal ini, meninggal itu, akhirnya kamu juga jadi korban. Salah-salah, ya kalau yang, tidak kalau tidak. Benar kalau benar, tidak. Apa gunanya kamu dihormati oleh manusia jika Allah nanti memusuhimu? Biarkan manusia menjadi musuhmu, asalkan Allah menjadi sahabat. Amin. Itu aja prinsipnya bagi kita. Jangan bela yang salah. Ini semua celah iblis. Salah tetap salah. Yang menjadi hakimnya juga bukan kita, bukan saya, tapi Allah yang menjadi hakimnya. Amin. Segala sesuatu itu tidak semulus dengan apa yang kita harapkan.
Tidak. Banyak liku-likunya. Justru karena liku-liku hati kita terlihat. Justru karena adanya gelombang iman kita teruji. Maka kalau berani pun katakan, datangkan gelombang Tuhan, datangkan badai Tuhan. Orang-orang yang terdipakai oleh Tuhan, ada banyak gelombang, ada banyak ujian, ada banyak tantangan. Jangan nanti di tantangan itu kamu sudah apa kata Tuhan kepada mereka? Selamatime, alai trogon Yesus selamatime. Aku mengibat itu. Amin. Jangan sampai Tuhan katakan kepada kita, oh, saya tidak bisa percaya mereka ini. Bukan berarti tidak jalan program Tuhan, tetap jalan. Resikonya pun adalah kamu. Saya percaya bahwa setelah KKR, seperti apa yang saya katakan kepada kamu, lihat bagaikan seperti gelombang air laut dari timur itu akan datang menghampiri tanah, menghampiri bumi, dan di dalamnya sudah terperangkap mereka, yaitu isi laut, ikan-ikan, segala jenis ikan yang indah, yang bagus lah. Ikan itu bukan itu ada tsunami, bukan maksud saya, bisa mengerti bahwa di dalam gelombang itu ada manusia, sekumpulan manusia yang begitu banyak akan datang di sini, dan mereka akan diajak kamu menjadi pelayan. Pertahankan pada sekarang. Amin ya. Amin. Oke, Tuhan memberkati kita semua dan bersiap untuk melakukan puasa. Siapakah yang siap? Amin. Ada daftar lagi loh. Kalian sudah tekan kemarin daftar hadir belum? Belum ada yang belum kan? Nah, jadi oleh sebab itu besok sore Pak Pendeta beserta dengan beberapa tim akan saya bawa untuk menghadap Tuhan di atas gunung kemuliaan Tuhan. Tuhan akan sampaikan sesuatu, saya belum tahu apa, tapi untuk itu kita datang mendengarkan apa suara Tuhan di sana. Yang akan terjadi di sana mujizat, keajaiban akan terjadi ya. Oke, kita bernyanyi, mari bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih
para bala tentara surga sedang berdiri di setiap sudut dan lingkungan itu. Lihat, seorang malaikat datang dari atas, dan malaikat itu seakan-akan sedang membawa sesuatu bagaikan seperti kursi tahtanya Allah. Dan ingat, aku melihatnya bahwa itu berdiri di atas awan, dan kita semua orang ada di bawahnya. Lihat, seorang yang berjubah putih yang seperti matanya bagaikan seperti matahari berdiam di atas tahta itu, dan ia akan memulihkan, ia akan menyembuhkan mereka, ia akan membuat orang-orang lumpuh berjalan, ia akan membuat orang-orang buta melihat, dan orang-orang banyak itu mengangkat tangannya memuji memuliakan Allah. Para
Tiga KKR maju ke depan beserta dengan semua rombongan maju ke depan. Oh, kalian ada di depan Bapak. Kalian akan diberikan satu cincin sebagai tanda pengikat. Cari kalian untuk menerima. Kalian akan diberkati. Lihat berkat Allah itu. Lihat hujan roh kudus. Lihat hujan roh kudus. Haleluya. Dan pimpinlah mereka semua kepada jalan kebenaran, yaitu pada waktu engkau telah memberikan tugas dan engkau diberi tugas untuk juga mempersiapkan sebuah acara besar-besaran itu. Kau telah diberkati dan begitu juga para semua tim diberkati oleh Allah. Kalian diberkati dan lihat satu persatu kalian menerima bagaikan seperti cincin tanda ikatan dari Allah. Kalian menerimanya pada saat saya tumpah tangan sekalian. Lihat seseorang malaikat Allah sedang memasang di jari-jari kalian sebuah ikatan pasti dari Allah. Kalian telah diberkati pada saat ini. Tanda ikatan telah ada di jarimu. Tanda ikatan telah ada di jarimu. Haleluya. Haleluya. Mari yang kita piskan angkat tangannya, kita piskan angkat tangannya. Iya. Haleluya. Ada pujian. Hari depan dia yang telah ada di depanmu, dan biarlah Tuhan memberkati mereka. Sekretaris dan semuanya, bahwa ketahuilah aku melihat kalian ada di depan altar Tuhan, bukan di altar ini, namun di altar surga. Lalu seseorang datang kepada kalian, ia memberikan kepada kalian sebuah bagaikan seperti cincin, dan itu diletakkan di jari tangan kanan kalian. Aku bertanya kepada Bapa, apakah itu? Bapa berfirman kepadaku, sebuah ikatan anakku, dan itu aku akan melihat mereka. Dan jika mereka mengerti
mengerjakan pekerjaanku, maka berkat akan kucurahkan sampai generasinya. Demikian firman Allah kepada aku. Lalu aku melihat kalian berlutut disuruh oleh malaikat itu. Kalian sedang berlutut, dan ada suara yang sedang berdengung di telingaku. Ia berkata, hadirkanlah jiwa-jiwa, hadirkanlah jiwa-jiwa, hadirkanlah jiwa-jiwa. Pekerjaan yang kalian lakukan adalah yang dari Bapa, bukanlah dariku. Dari Bapa, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Allahku. Tuhan menyanyi haleluya. Terus bernyanyi. Pada saat ini saya akan memberikan SK kepada yang meriah untuk para panitia, tampon para panitia, mereka akan bertugas dan sudah dimulai programnya untuk dilaksanakan mulai besok. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan khusus untuk diakonia dan petugas untuk dipersilakan. Kita akan bernyanyi terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan, wadah bermulia, satu cara
di wajah-Mu karena Yesus. Ada senyum di wajah-Mu, ada senyum di wajah-Mu karena Yesus. Sanggup menemukan gembira selalu berganti, alurkan dengan lembut di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan terus memperlihatkan kepadaku sebuah ibadah yang besar itu. Segala apapun bentuk kelemahan Tuhan, Engkau telah sempurnakan lewat ibadah ini yang akan segera dilaksanakan. Engkau terus memperlihatkannya di kiranya dunia dipulihkan. Kita akan bernyanyi, musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolong. Kepada doa penutup ini persilakan. Selalu menjagaku sehelai di rambutku, sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, selalu menjaga. Baik Tuhan, yang menjaga dan peliharaku seumur hidupku. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Hingga kami ada hidup pada siang hari ini. Dan seperti penyembahan kami Tuhan, seperti sungai, seperti rusa yang merindu akan sumber, begitu juga kami saat ini. Kami akan telah mendapatkan sukacita daripada Bapa yang di surga. Oh Tuhan, melalui firman yang telah disampaikan oleh utusan-Mu, Oh Tuhan, disitulah hidup kami akan terubah. amin. Melalui tantangan, hambatan, rintangan, begitulah Tuhan proses hidup kami, Benar. agar kami lebih dewasa, Amin. agar kami lebih mengerti akan jalan-jalan. Amin. Oh Tuhan, kami menyadari Oh, bahwa hidup kami tak akan pernah luput dari kasih Tuhan. benar. Oh Tuhan, setinggi langit atas bumi kasih setia-Mu kepada kami. Benar. Bapa tak akan pernah merasa dendam melihat kami. Benar. Bapa selalu mengampuni kami. Amin. Sejauh timur dari barat, Bapa mengampuni dosa kami. Terima kasih. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan kasih setia-Mu kepada kami. Pada saat ini Tuhan, melalui benih-benih firman-Mu itu yang telah kami dengar, Bapa mengingatkan kami agar kami selalu harus berhati-hati, Benar. agar kami selalu berhikmat, agar kami selalu bijaksana, agar kami ini Tuhan dapat layak di hadapan. Oh Tuhan Yesus, apapun Tuhan yang Bapak
izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Itu adalah rencana yang sangat baik, yang sangat indah. Walaupun kami sering Tuhan, kami tak akan pernah menerimanya. Kami sering keras teguh Tuhan seperti orang Israel dulu. Tapi kami percaya Tuhan bahwa tangan tak akan pernah terlambat menolong kami. Pada saat ini Tuhan kami akan merasakan urapan-Mu. Kami akan merasakan belas pengasihan kepada kami. Walaupun Tuhan kami ini Tuhan, kami menyadari bahwa setiap hari Tuhan hati kami, niat-niat kami Tuhan, jauh sebelum kami berdoa, Bapa telah melihat apa yang kami minta, apa yang kami butuhkan. Tapi kami tahu Tuhan, Bapa selalu memberikan apa yang kami butuhkan, bukan keinginan kami. Pada saat itu juga Tuhan, kami percaya apa yang Bapa nubuatkan melalui utusan yang akan terjadi, yang akan kami persiapkan Tuhan hidup kami di masa yang akan datang. Kami mohon Tuhan, tuntunlah kami Tuhan, persatukanlah kami di gereja GKI Tuhan, agar kami selalu bergandeng tangan. Terlebih Tuhan yang telah Bapa berkati pada saat ini seluruh tim Tuhan, seluruh panitia Tuhan melaksanakan buah. Oh Tuhan, kami mohon Tuhan, berikan mereka hati yang bijaksana, agar mereka selalu bersatu Tuhan, agar kami semua bergandengan tangan Tuhan, agar kami selalu merasakan mujizat daripada Bapa di surga. Oh Tuhan, kami menyadari bahwa firman-Mu telah memperkatakan, firman-Mu tak akan pernah kembali kepadamu dengan sia-sia sebelum berhasil dan sebelum terwujud apa yang Bapa kehendaki dan apa yang Bapa serukan. Oh Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, melalui utusan-Mu Tuhan, oh Tuhan, tambah-tambahkan Tuhan hikmat daripada Bapa yang di surga, agar Dia lebih kuat Tuhan untuk menuntun kami domba-dombanya. Oh Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa-kuasa duniawi, kuasa-kuasa kedagingan yang ada dalam hidup kami, yang melekat dalam hidup kami mohon Tuhan, bebaskan kami dari situ Tuhan, agar kami bisa ini Tuhan dimerdekakan, agar kami ini Tuhan tidak diperbudak oleh dosa lagi. Oh Tuhan, kami kepingin Tuhan untuk menerima sukacita daripada Bapa yang di surga. Oh Tuhan Yesus, pada saat ini sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Hantarkan kami ke rumah kami masing-masing Tuhan. Jauhkan kami dari mau kecelakaan. Oh Tuhan, segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa duniawi yang ingin mengganggu kehidupan kami, yang membuat hati kami akan dicuri oleh si iblis. Oh Tuhan, kami semua yang ada di sini, kami bersama